Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang ketiga. Tentu ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang bagi Bapak Ibu yang sedang berproses dalam pendidikan, khususnya di sekolah Alkitab Malam ya, sekolah Alkitab Malam Palembang. Dan kita sudah mengikuti beberapa mata kuliah dan ini sudah ada di pertengahan semester ya. Sudah ada di pertengahan semester, nggak terasa. 1 tahun ini kan? Iya. 1 tahun. Jangan lama-lama ya. Iya. Tadi saya bertanya di beberapa teman-teman yang sudah datang dan hadir, saya tanya apa kabar. Semua jawabnya baik. Iya kan? Sesungguhnya kalau kita mau jujur jawab, sebenarnya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Iya kan? Tapi kita harus akui bahwa memang kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas setiap hari. Itu pasti karena pertolongan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Yang kita tahu bahwa nabi-nabi yang bekerja siang dan malam, mereka dalam kondisi yang tidak baik. Gelisah, takut, mencekam. Mungkin mereka berpikir kapan saya akan dieksekusi. Itu yang dirasakan oleh para nabi-nabi ini. Jadi pekerjaan mereka tidaklah mudah dan tidaklah seperti yang kita di masa-masa saat ini. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur kita boleh belajar dari fungsi kenabian. Ya, tidak ada lagi gelar nabi secara hierarki seperti di bangsa Israel ya, tetapi fungsi kenabiannya masih kita bisa tangkap sampai pada hari ini. Untuk itu kita boleh belajar di kelas nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, kita akan masuk dalam materi dan juga nanti di akhir sesi yang pertama ini nanti sebelum istirahat kita akan masuk di kelompok ya. Ada membahas tentang beberapa simbol dalam kitab Yeskiel. Ada tidur miring katanya. Si Yeskiel itu tidur miring, gitu kan? Makan di atas kotoran. Nah, itu nanti kita bahas apa maksudnya di presentasi nanti ya. Dan sekaligus bikin liel kelompok, iya, yang terkait dengan nama binatang kemarin, gitu. Macan yang tadi yang apa? Yang singa ya, ada singa tadi ya? Ada macan tutul, ada ular. Iya, nanti challenge-nya harus ada kaitannya dengan sekolah Alkitab Malam. Nah, kan kita nanti kan bisa promosikan itu di video. Nanti Pak Anwari bikin video singkatnya. Kelasnya seperti ini gitu ya. Iya, nanti baru ada presentasinya. Kita masuk dalam materi mata kuliah Nabi besar, yaitu kitab Yehezkiel dan Daniel. Pengantarnya, Yehezkiel dan Daniel termasuk dalam kelompok Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Keduanya hidup pada masa pembuangan di Babel dan memberikan perspektif profetis atau kenabian mengenai penghukuman dan pemulihan Israel. Ya, menyampaikan visi-visi apokaliptik yang kaya dengan simbol. Kita boleh lihat gaya, fokus, dan konteks pelayanan mereka berbeda. Kalau dilihat dari aspek tempat pelayanan yang kedua hamba Tuhan ini miliki, Yehezkiel itu berada di tengah para buangan di Babel. Dia betul-betul menyaksikan seperti apa penyiksaan, seperti apa kematian, seperti apa tragedi yang menimpa bangsa Israel selama 70 tahun di tanah pembuangan. Yehezkiel itu. Lalu Daniel dia berada di istana. Ya. Di istana dua kerajaan yaitu Babel dan Persia. Aspek berikutnya gaya bahasa mereka yaitu profetis, simbolik, dan ritual. Lebih Yehezkiel ini menekankan bagaimana mereka dikumpulkan untuk beribadah walaupun di tempat yang kotor, yang tidak layak gitu. Yehezkiel itu memberikan semacam pemahaman bahwa ibadah itu tidak hanya di bait suci, tetapi di mana tempat. Tetapi bangsa Israel menolak, mereka tidak mau. Dengan itulah mereka akhirnya tidak mau beribadah, tidak mau melakukan ritual keagamaan karena mereka merasa bahwa kita tidak ada di tempat
tanah yang suci gitu, di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan Daniel dia lebih kepada gaya penulisannya apokaliptik dan naratif dan tempatnya di istana, ya. Lebih ya mengandalkan intelektual ya. Lalu fokus daripada pelayanan kedua hamba Tuhan ini adalah bicara tentang kebenaran Allah atas Israel dan baitnya. Fokusnya ya. Lalu Daniel kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. Itu sebabnya dia berada di dua kerajaan yang sangat besar untuk menyatakan dan untuk memberitakan kebesaran Allah Israel bagi bangsa-bangsa. Kita masuk ke kitab Yeskel. Latar belakang sejarah kitab Yeskel, Bapak Ibu Saudara. Yeskel adalah imam dan nabi, ya. Dia bukan saja hanya nabi, tapi dia sekaligus imam yang memimpin acara ritual dan peribadatan bangsa Israel. Ia termasuk gelombang pembuangan tahun 567 sebelum Masehi. Tidak semua, ada yang tersisa, ada yang dibawa, lalu ada gelombang yang berikutnya. Ya. Lalu ia melayani dari tahun 593 sampai dengan 571 sebelum Masehi. Berapa tahun ini? Ada yang cepat hitung? 22 tahun ya. Nah, hidup bersama komunitas buangan di Tel Abib dekat Sungai Kebar. Ini ada di Babilonia ya, di sekarang tuh Irak. Lalu konteksnya runtuhnya Yerusalem, kemudian trauma nasional, identitas keagamaan, dan runtuhnya bait Allah dihancurkan. Ini latar belakang sejarah kitab Yeskel, penulisannya. Lalu panggilan Yeskel, itu kita bisa baca dalam Yeskel pasal 1 ayat 3, 1 sampai pasal 3. Yang pertama itu visi kemuliaan Tuhan. Ia bisa melihat malaikat Tuhan yang disebut dengan kerubim, ya. Ada roda berputar, ada takhta safir warna biru. Ini penglihatan-penglihatan atau visi-visi yang Tuhan beri bagi dia, yang menekankan kemuliaan Allah yang mobile, yang senantiasa bergerak, tidak statis, tidak hanya di bait, tidak di Yerusalem saja. Jadi penting sekali pada masa pelayanan Yeskel itu mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak terfokus kepada Yerusalem. Tetapi sebenarnya Allah itu menyertai mereka mulai dari Mesir sampai mereka di padang padang gurun yang begitu luas selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah Kanaan, dan selama mereka di tanah Kanaan kemudian mereka dibuang ke Babel. Tuhan sebenarnya ada di mana-mana. Tapi pemahaman mereka itu sangat terbatas terhadap Allah yang statis. Jadi ini yang kemudian disampaikan oleh Yeskel dengan segala usaha dan upaya yang dikerjakan supaya bangsa Israel memiliki pemahaman yang sama dengan pemikiran dan penyampaian Nabi Yeskel. Tugas profetis seorang Yeskel yaitu menjadi penjaga atau watchman. Penjaga pantai itu apa namanya? By watch. Kalau penjaga saya bodyguard. Iya. Jadi tugasnya adalah bahwa Yeskel menyampaikan bahwa ada penjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Di mana itu ditulis? Mazmur 121. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Ini disampaikan oleh Yeskel supaya mereka tahu bahwa walaupun kalian ada di tanah bangsa kafir, di tanah pengasingan, tanah pembuangan, tidak lagi kalian melihat pembakaran ukupan, tidak ada lagi memberikan sesembahan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub di Yerusalem, tetapi ingat bahwa ia selalu menjaga, ia selalu melindungi bangsa Israel. Lalu tugas profetis kedua mengingatkan bangsa Israel, memberitakan pesan sekalipun ia ditolak. Itu. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan Yeskel itu terkenal dengan nabi yang makan gulungan kitab. Saking sudah bagaimana ya? Saking ada rasa kesal, keputusasaan,
Jadi nabi itu bukan malaikat Bapak Ibu, dia juga punya perasaan. Sama dengan kita. Ada rasa ditolak, ya. Ada rasa tidak diterima. Maka dari itu dia hampir sama juga dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pernah juga disuruh makan gulungan kitab oleh malaikat. Sebenarnya itu simbolik juga. Ya, ketika mereka berdua makan itu gulungan kitab, katanya manis di lidah. Begitu sampai di perut, rasanya pahit, sakit. Ya, gulungan kertas dimakan. Itu simbol. Firman Tuhan itu ketika kita melaksanakannya akan terasa manis. Akan enak. Tadi dibilang apa? Baca firman Tuhan untuk apa? Untuk kuat. Iya kan? Kirain minum jamu gitu ya. Apalagi tadi satunya? Mau bijak harus hafal firman Tuhan. Saking susahnya mereka ngapal, dimakannya tuh kitab gitu ya. Dibuat kopi kata teman-teman di penjara, dibakar gitu kan. Kadang-kadang dibuat linting rokok. Memang kurang ajar orang-orang penjara tuh ya, namanya mereka di penjara ya. Makanya namanya mereka tuh warga binaan. Jadi harus dibina. Jadi jangan dikasih Alkitab yang ada kertas begitu, habis dibuat lintingan atau dibuat kopi katanya. Saking nggak ada kopinya. Saya juga kaget dengar mereka mengaku begitu. Saya bilang jangan dong. Nanti kasihan orang yang kasih. Ya sebenarnya nggak ada istilah nanti kita berdosa. Enggak. Kita baca isinya, kita lakukan isinya, saya katakan pada mereka. Ya, beberapa tahun yang lalu ke Mata Merah. Jadi sekalipun pemberitaannya ditolak, mereka tetap melaksanakan tugas. Lalu tugas profetis yang ketiga menanggung simbol-simbol profetis yang ekstrim. Nanti kita akan pelajari. Kita lihat struktur kitab Yehezkiel secara ringkas saja, pasal 1 sampai 24 penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Lalu pasal 25 sampai 32 penghakiman atas bangsa-bangsa, pasal 33 sampai 48 pemulihan Israel dan visi bait suci yang baru, tentang bagaimana bangsa Israel harus memahami bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang selayaknya disebut dengan bait suci. Maka rohku yang baru akan kuberikan kepadamu. Di sini ya. Sering dia di pasal 49 ini bicara tentang pemulihan bangsa Israel. Tema teologis utama Yehezkiel bicara tentang kekudusan dan kemuliaan Allah. Allah tidak dapat dipermainkan. Ya, sekalipun mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang menjadi biji matanya Allah. Yang kedua, kekudusannya menuntut kesetiaan perjanjian. Ya. Yang berikutnya tanggung jawab pribadi. Yehezkiel pasal 18, jiwa yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, harus dimatikan, harus dinetralisir supaya roh Tuhan bisa masuk kembali dalam diri mereka. Lalu menekankan moralitas personal, bukan hanya kolektif. Jadi bangsa Israel sebenarnya sudah lama diajarkan untuk mereka memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ya, seperti Musa bertemu dengan Allah di semak apa? Semak belukar. Semak berduri apa semak belukar? Semak yang menyala-nyala. Iya kan? Jadi bertemu dan dia tahu itu suara Tuhan. Jadi para nabi ini ingin supaya mereka juga memiliki hubungan personal. Bukan hanya karena mereka dikumpulkan dan diwakilkan oleh satu imam. Tapi mereka tahu siapa Tuhan mereka ketika mereka berada di tanah pembuangan. Itu intinya. Lalu hati yang baru dan roh baru. Roh yang baru. Kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal 36, 24 dan 28. Aku akan memberikan roh baru. Roh yang baru. Aku akan menyembuhkan, aku akan memulihkan engkau. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, walaupun mereka, sekalipun mereka berada di tanah pembuangan, berada di bangsa kafir, tapi Tuhan mau menampi mereka. Siapa yang memiliki isi, padi yang berisi itu, dia tidak akan hilang lenyap. Tapi dia akan tetap menjadi umat Tuhan. Pembaharuan rohani dalam kehidupan bangsa Israel. Roh Kudus digambarkan sebagai kuasa pembaharuan batin, walaupun tidak terlalu ditekankan ini ya istilah Roh Kudus ini kan, tapi rohku, Roh Kudus itu
pada saat itu memang masih terbatas sekali pekerjaannya, tetapi dia sudah bekerja. Harus kita memiliki pemahaman seperti itu ya. Yang berikutnya, inilah poin penting dalam teologi keselamatan yang juga kita pegang sampai hari ini, bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang kudus itu yang menuntun setiap pribadi untuk menerima yang namanya pembaruan rohani. Ya. Lalu yang kedua, kembalinya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah pada pasal yang 10. Kemuliaan kembali dalam visi pemulihan di pasal 43. Ada berapa pasal? Kita punya Yeskel ini, kitab Yeskel 40, ada 48 pasal. Baik. Nah, ini tugas kelompok yang Bapak Ibu akan kerjakan sementara ya. Sebelum nanti kita ada di kitab Daniel ya. Saya langsung bagikan aja ya. Ini Yeskel memakai drama simbolik yang sangat ekstrim. Yang pertama, tidur miring selama ratusan hari. Nah ini nih, ada 430 hari. 390 dia miring ke kiri katanya. Dan 40 hari dia miring ke kanan. Bapak Ibu biasanya suka tidurnya sebelah mana? Kalau yang punya pasangan, berhadapan ya? Saling miring, kadang-kadang atau saling berbelakangan. Oke, ini kelompok Sinaga. Singa kan? Singa. Lalu ini kelompok macan kumbang, macan tutul. Lalu ini kelompok ular. Karena kalau kelompoknya Pak Aposan menggunting rambut lagi di sini. Lalu yang terakhir kelompok apa? Beruang ya. Ini tentang berkabung. Ya. Kita kerjakan 15 menit. Boleh ambil sumber mana saja. Ya. Kita ada di tempat yang serba canggih sekarang. Gunakan segala kemampuan di perangkat handphone, Bapak Ibu. Jadi artinya simbol-simbol itu kayak menggunting rambut. Iya, dijabarkan. Ditulis ya, supaya nanti teman-teman ditulis di belakang gambar yang kemarin. Mana di? No. Macan kumbang kan? Yang singa, ini macan. Ini ular, ini beruang. Udah, kalau masuk kelompok yang kemarin aja ya. Nah, tuliskan itu, tulisnya besar supaya kita bisa foto. Nah, ya. Di belakangnya. Karena ini terkait dengan pelajaran kita. Itu bisa pilih sendiri. Aku baca aja kan? Oke. Kayak mana aku baca? Ya, menyantap makanan di atas kotoran lembu dari Yehezkiel 4 ayat 12 sampai 15. Ada 3 makna. Yang pertama, ketidaklayakan atau kecemaran rohani. Maksudnya, kehidupan Israel yang najis, penuh penyembahan berhala dan ketidaktaatan. Ketika umat terus hidup dalam dosa, segala aspek hidup mereka menjadi najis. Lalu yang kedua, penderitaan Israel dalam pembuangan. Kotoran itu melambangkan kelangkaan dan keterpaksaan. Maksudnya, pada saat itu mereka tidak punya kebebasan untuk memilih makanan, mereka dipaksa makan apa saja agar dapat bertahan hidup, dan mereka pun mengalami kondisi yang memalukan, tidak manusiawi. Jadi artinya pembuangan bukan hanya kehilangan tanah, tetapi kehilangan martabat. Yang ketiga, artinya paksaan hidup di tanah kafir. Pada saat di Babel, mereka tidak bisa hidup sesuai hukum Taurat, mereka tidak bisa menjaga kekudusan ritual, mereka juga dipaksa berkompromi dengan budaya kafir, dan akhirnya dalam pembuangan tersebut mereka dipaksa hidup di tengah bangsa kafir dan hilang identitas kekudusannya. Secara keseluruhan kesimpulannya, yang pertama bahwa simbol ini menunjukkan kenajisan rohani Israel,
lalu krisis pangan sebagai penghakiman dari Tuhan, dan mereka dipaksa hidup dalam ketidakmurnian di tanah kafir. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Masih ada waktu sampai 2 menit lagi. Ada yang mau ditambahkan? Pergunakan waktu. Aku lagi tidak sehat. Ada teman-teman mau tanya? Teman-teman yang mau nanya. Jelas? Saya yakin tidak ada pertanyaan. Sedia ini. Tolong saling bantu ya. Ada satu jelas. Tidak ada kata-kata yang ini. Kelompok luar ada pertanyaan? Kelompok luar atau kelompok singa? Aman? Jelas. Itu ular ada yang mau bertanya. Ya. Makanan itu seperti makanan apa? Makanan yang dimaksud. Ya. Ini simbolis ya? Simbolis. Ini adalah simbolis. Itu kan maknanya kan itu makna simbolis. Jadi apa yang dialami oleh Yeskiel itu yang dia lihat itu adalah, ini kita artikan secara simbolis ya, bukan benar-benar mereka makan di atas kotoran itu. Ini simbol. Artinya apa? Ada 3 poin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera. Ya, itu simbol bahwa mereka itu akan kehilangan kekudusan. Mereka selama ini di Yerusalem itu merasa bisa kudus, ada bait suci, tapi di sana mereka tidak punya bait suci. Mereka tidak bisa menjaga ritual. Kemudian mereka juga tidak bisa pilih makanan, layaknya orang pembuangan. Makan apa saja bisa bertahan hidup di sana. Gitu juga yang ketiga juga kan, itu dipaksa hidup di tanah kafir. Ya mereka akan hidup budaya dengan budaya kafir di sana gitu. Tapi secara fisik mereka ngalamin kan? Secara fisik mereka ngalamin. Secara fisik mereka ngalamin, mereka susah makan. Mereka tertindas di sana gitu. Habis waktunya. Thank you. Di mobil. Kita pinjam ruangan. Oke, bagus sekali ya. Presentasi teman-teman kelompok macan apa? Macan tutul ya. Iya, mereka dengan pengertian yang sangat gampang kita terima bahwa keberadaan bangsa Israel di pembuangan itu memang mereka mengalami situasi yang sangat berat. Itu yang membuat mereka akhirnya mendapatkan Yeskiel mendapatkan menuliskan simbol ini sedemikian rupa, yaitu makan di atas kotoran lembu. Karena saking sulitnya di sana, susahnya di sana. Begitu. Oke, terima kasih buat kelompok macan tutul. Nanti kita akan foto bareng. Kita kasih waktu kemana lagi? Kelompoknya Pak Ketua, sudah? Yang lain. Ular. Ulo. Nah. Siapa jubirnya? Ya. 2 orang jubir boleh saling pegang. Jadi Di sini Citosan. Ini. Oh iya, Jelas sekali. Iya, habis tintanya ini. Cinta. malum kami dari keturunan dokteran Pak. Boleh dihidupi lagi, Pak? Ini. Oh iya. Oh ya sudah, ini aja. Udah. Kalau udah ini. Hah? Ya udah. Ya, kami dari kelompok ular ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu tentang Yeskiel yang mencungkur rambutnya di 3 simbol. Yang pertama itu ia menimbang membagi rambutnya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dibakar di tengah kota, lambang mereka yang akan mati akibat wabah kelaparan, itu lambangnya. Simbolnya sebagian mati oleh api. Yang kedua, satu bagian dipukul dengan pedang di sekeliling kota, lambangnya mereka akan tewas dalam perang. Simbolnya sebagian mati oleh pedang. Yang ketiga, satu bagian dihamburkan ke langit, lambangnya mereka yang akan tercerai-berai dan dikejar-kejar meskipun sebagian kecil akan terikat pada jubahnya. Simbolnya itu pembuangan atau tercecer di segala bangsa. Dalam budaya Israel, mencukur habis kepala dan janggut sebagai tanda yang pertama
aib yang sangat besar. Yang kedua, tanda duka cita yang mendalam. Yang ketiga, tanda penghakiman. Yang keempat, hilangnya kehormatan dan identitas. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Ya, benar. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jadi namanya dikit Pak. Kamu boleh. Ya, jadi ya sekali ini disuruh Tuhan ya, dia memotong rambut itu menggunakan pedang. Oh iya. Ya, dengan Pedang. pedang itu sebagai apa alat yang keras. Waktu itu kan sebagai apa melambangkan dosa ya, kekerasan dari bangsa Israel yang tidak taat pada Tuhan. Jadi Yesel ini potong rambutnya seperti Pak Maposan dengan Pedas, licin. Habis. habis. Jadi potong rambut sampai dengan dia kenapa harus habis? Ya. Contohnya kayak gitu, jadi menggunakan pedang, bukan dengan pisau berarti. Bukan menggunakan pedang syukur ya. Ya, bukan gunting gitu. Habis itu. Jadi bisa dibayangkan kalau Yel-yelnya. pedang gimana caranya. Siapa yang baca ini? Ya. Yel-yelnya. Awal kamu pemimpin kita jawab. Dari kelompok macan untuk tadi ya. Dari kelompok beruang ada. Bang Kandi pemimpinnya kita jawab. Oh, gitu. Dari kelompok singa. Kalau nggak ada aman. Intinya udah dapat ide. Iya. Yel ya. Oh, kaget. Oh, ya udah. Oke. Nanti ada sesinya. Oke, berikutnya kelompok mereka minta terakhir. Ya, kelompok kalian. Kelompok singa. Hasil kelompok kita masing-masing dipoto ya supaya itu nanti bisa jadi materi pelajaran buat kita. Pak, apa juru bicara? Apa ini? Ketua. Ya, Selamat malam semuanya. ya selamat malam. Kami dari kelompok Singa itu mendapat simbol itu tidur miring ya. Tidur miring saya langsung dari secara global dulu ya. Nanti baru satu-satu. Intinya yaitu bahwa tidur miring itu hukuman Tuhan yang pasti. Jadi kan kalau tidur itu biasanya tidur ya, terlentang ya. Ini sudah pasti, miringnya sudah pasti. Yang ke arah kiri itu 390 hari, ya, yang ke kanan 40 hari. Satu hari itu dihitung 1 tahun. Jadi hukuman Tuhan sudah pasti. Nah itu kesimpulannya, ya. Apa Pak? Setiap hari. Nah itu, ya. Jadi makna dari ke kiri itu adalah itu mengarah ke utara. Utara itu ke arah Israel. Ya, jadi kerajaan Israel. Nah, posisi kiri ini adalah posisi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu makna simbolisnya. Ya, dua-duanya memang kiri kanan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, tapi ini punya maknanya sendiri. Kenapa ini 390 hari atau 390 tahun ini karena sudah meninggalkan Tuhan. Ya, betul. Ya. 390. Ya, 390. Ya, sorry. Ya. Lalu untuk yang ke kanan yaitu arah ke kanan itu mengarah ke selatan, itu kerajaan Yehuda, Bapak Ibu. Untuk arah ke kanan itu sering diasosiasikan dengan kehormatan atau kesempatan. Jadi hukuman ke Yehuda itu sebenarnya artinya Yehuda masih mendapatkan kesempatan, ya. Kesempatan untuk bertobat, tapi pada akhirnya adalah tetap dihukum. Nah, jadi pertanyaannya dapat kesempatan kenapa tetap dihukum? Ya karena sekali lagi Bapak Ibu kita tidak akan bisa bertobat kalau Roh Kudus, kalau Roh Tuhan tidak bekerja dalam hati kita. Nah, itu intinya. Jadi mau lolos dari penghakiman Tuhan ya berubah. Tapi sayangnya manusia itu tidak bisa berubah, ya. Manusia tidak bisa berubah, ya. Jadi yang bisa mengubah manusia itu Tuhan sendiri. Nah, mungkin agak
ekstra ada satu ya. Kalau kita perhatikan di ayat pertama itu anak manusia. Yeskiel sering bukan sering, di seluruh kitab Yeskiel itu disebut anak manusia. Nah, istilah ini sering dan sangat-sangat sering dipakai Tuhan Yesus ya di Injil, anak manusia. Jadi Yeskiel ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Nah, tipologi ya. Jadi akhirnya kesimpulannya adalah bahwa hukuman Tuhan pasti ditanggung oleh manusia, tetapi yang menanggungnya bukan kita. Yang menanggungnya itu pada akhirnya adalah anak manusia ya. Yeskiel pasal 4 ini yang kami lihat dari tidur miring ini adalah dia adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, itu dikatakan bahwa yang menanggung itu gambarannya ya Bapak Ibu. Ini kan simbol Pak ya. Jadi simbol anak manusia itu yang menanggung. Nah, jadi ini adalah tipologi gambaran dari bahwa nanti ada yang betul-betul menanggung hukuman Tuhan, bukan kita. Demikian. Ya. Demikian. Oke, thank you. Ini kan di zamannya Yeskiel kan, ini kan kiri dan kanan. Kalau misalnya kita di zaman sekarang, ada nggak artinya tidur kiri dan kanan? Ya. Ya, kalau saya nggak berani ya. Kan masing-masing ya, artinya kan beda-beda ya. Ya, bahkan saya suka tidur kiri, tidur kanan, saya nggak memperhatikan. Ya, ya. Oh iya. Ya. Tergantung situasi Pak ya. Ya. Dan yang penting iya. Enggak Pak, itu kan simbol. Simbol kan? Nah, apa sebentar Bu? Kan simbol. Simbol ini kan sudah dipenuhi, sudah digenapi. Ya, jadi nggak usah lagi ini permasalahkan menurut kami ya. Ya, mau tanya apa? Konsekuensi dari arahnya. Ya, tidur miring. Ya. Tapi kan masih berbeda itu. Itu ada hubungannya nggak kenapa lama dan kenapa sebentar itu dengan perbuatan Ya. Kalau yang gimana? Iya, karena kiri ini kan ke utara. Israel itu kan sudah campur. Ya, pada akhirnya mereka bercampur ya melanggar perjanjian Tuhan. Gitu. Iya, bisa. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya Bu, Bapak Ibu, ya dua-duanya ini sorry ya, ya sama-sama brengseknya, ya. Nah itu, enggak ada. Ya dosa ya dosa, ya. Kesempatan karena mereka masih pegang Bu, ini. Justru yang masih pegang Taurat itu lebih berat ya, berat harusnya. Ya, iya karena mereka tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Itu. Cuman yang utara ini mereka udah hilang semua. Ya. Yang di Samaria itu. Mereka tidak tahu. Iya, Nggak ada. Mereka kemana mereka sekarang? Yang tinggal ada itu Yehuda dan Benyamin. Gitu yang masih mempertahankan yang kanan yang tadi Pak. Iya. Ya, sama 40 tahun. Ini tidak ada kaitannya kanan kiri atau kanan yang kanan. Ya. Miringnya Bu, miringnya itu. Tidur ya. Oke. Bisa ya? Luar biasa ya. Ini bisa jadi bahan renungan. Tadi saya bilang sama mereka, tema khotbah kita hari ini tidur miring. Nah. Ya. Jadi jangan berpikir perjanjian lama itu berat, kitab Nabi itu berat, enggak. Kita bisa bikin itu sebagai semacam ilustrasi dan masuk ke dalam kehidupan kita di masa sekarang. Oke, kita sambut kelompok beruang. Pak Anwari nanti tolong Bapak penilai ya, menilai gambarnya, ya menilai ya, gambar yang paling bagus. Kita kasih hadiah. Oh iya dong Bu. Siapa jubir? Silakan.
Pakai ini ya Pak? Iya. Pakai aja. Oke teman-teman yang lain perhatikan. Oh. Mereka 5 menit kena paling terakhir. Iya betul. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan belajar untuk menyampaikan apa yang saya tulis saat ini. Jadi, apa Pak? Oh nggak usah Pak, nggak usah. Nggak terbiasa saya. Jadi kelompok kami, kelompok beruang, terdiri sebenarnya dari 4 orang, tapi 1 orang masih di jalan sampai saat ini pun belum sampai. Kita berdoa sampai di sini dengan keadaan selamat. Tugas kelompok kami dengan tema tidak bergabung saat istrinya mati atau simbol kehancuran hati. Ada di Yeskiel 24 ayat 15 sampai ke 27. Ini adalah gambaran simbol dari kehancuran bangsa Israel ketika Yerusalem dihancurkan. Simbolnya adalah kehancuran bait Allah, kehilangan kesenangan, kenikmatan mata, dan hasrat jiwa binasa, dan mengeluh satu dengan yang lainnya. Mengapa digambarkan istri? Karena istri adalah yang dikasihi pasangan. Bahkan Allah selalu menggambarkan semuanya dalam ruang lingkup pasangan. Menggambarkan selalu mesti keluarga. Hosea pun digambarkan sebagai gambaran bangsa Israel itu sendiri. Mengapa tidak bergabung? Karena dosa-dosa bangsa Israel itu sendiri untuk menjadi tanda bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat degil. Karena kehancuran bait Allah lebih tragis daripada kematian, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk berkabung. Israel pun akan mengalami trauma. Apa trauma itu? Dikepung Babel, salah satunya dibantai, dibakar, bahkan dipaksa pergi, dan mereka menjadi tercerai-berai. Karena Israel sendiri sudah menolak Tuhan sebelumnya. Makna dari teologis ini, Yeskiel menjadi simbol bahwa dalam keadaan yang sudah chaos seperti itu, hati Allah terluka, umat Tuhan tetap berhati batu, dan kehilangan terbesar bukan manusia tetapi hadirat Allah itu sendiri. Ketika manusia tidak bergabung atas dosa, Allah membuat manusia tidak bisa bergabung atas hukuman itu sendiri. Allah memakai nabi untuk mengungkap keadaan suatu bangsa, itu biasa dilakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa gambaran di firman Tuhan. Israel tetap keras hati, tidak peka, dan tidak pernah menyesal, bahkan bangsa itu akan dibawa di titik ketidaksanggupan untuk menangis. Maka itu temanya berkabung saat istri mati, tidak berkabung saat istri mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dijelas lagi karena Pak Bayu mau lihat list kita tanyanya. Ya kalau kita kan memang melihat dalam keadaan kita apalagi kalau kita kan punya kontak dengan suami, apalagi kalau istri itu meninggal dunia, itu masih luka yang mendalam. Iya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini, gimana Bapak Ibu bisa menyampaikan keadaan saat ini ketika kita ditinggal orang tercinta? Kenapa kok nggak bergabung gitu kan? Seharusnya bangsa sudah belum? Betul. Seharusnya bangsa Israel akan berkabung jika dia mempunyai hubungan baik dengan hadirat Allah. Tapi Israel sendiri adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Dia tuh keras hati. Bahkan dituliskan hatinya tuh membatu. Bagaimana dia bisa berkabung? Karena dia sendiri sudah tidak menerima Tuhan itu sendiri. Dia tidak pernah memposisikan Allah itu sebagai pasangan yang dikasihi. Maka dari itu ketika dia mengalami kehancuran, dia pun tidak merasakan berkabung. Berarti gini Bu ya, berdosa kan? Iya. Lepas dari Allah, Ya. yang adalah sumber hidup. Ya. Kalau lepas dari Allah, sumber hidup, berarti tidak ada rasa lagi sebenarnya. Iya. Ya, begitu ya? Ya, betul. Iya. Karena dosa itu membuat jarak kita dengan kasih Allah. Ketika kita berbuat dosa pasti tidak ada penyesalan di situ. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Iya. Mati rasa ya. Mati rasa.
akan kembali ketika kita mengalami pertobatan. Demikian Pak Bayu. Aduh, repot. Ini udah selesai, Ibu. Foto dulu. Waduh, pedenian ini, Bu. Kan ada tulisan bukan masih. Iya. Berhasil kan kita? Berhasil. Terima kasih. Pas sekali waktunya kita nanti dipraktekkan aja. Iya. Sembari nanti menjelaskan tentang apa simbol Daniel yang tentang ini. Ya. Iya.